Selamat datang di podcast Orang Ganteng Berprestasi. Makasih loh. Hari ini ada banyak loh penontonnya loh. Terima kasih. Apa kabar teman-teman? Baik, sehat. Hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak. Pernah jadi anak-anak? Anak 30 tahun. Saya juga anak 25 tahun 6 bulan. Masnya berapa? Ya segitulah ya. Semuanya masih anak-anak dong. Tapi semoga kita berharap semua anak-anak di Indonesia itu bisa mendapatkan tempat yang aman. Tempat yang bisa menjadi ruang yang aman untuk bertumbuh dan berkembang. Meskipun kita tahu ya di negara ini banyak banget kasus-kasus anak yang sangat sakit sekali dan harus diusut tuntas ya. Betul. Ini baru banget kejadian di video ini dibuat kasus yang ada seorang guru bahasa Inggris yang mengajak anak muridnya, anak SD laki-laki untuk datang ke rumahnya dan digituin sama suaminya. Astagfirullahaladzim. Ini harus diusut tuntas sih. Menurut kalian tuh hukuman apa yang cocok untuk orang-orang yang membuat anak seperti ini? Menyiksa fisik dan mentalnya. Ya, hukum seadil-adilnya ya. Tapi intinya semoga para pelaku-pelaku ini tuh bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan si anak ini, si korban anak tuh bisa benar-benar mendapatkan bantuan penyembuhan trauma fisik dan psikisnya. Oke, ini adalah episode yang cukup berbeda karena ini adalah episode di mana teman-teman itu bisa memberikan memberikan cerita curhat ke Sadam Permana di email ini nih. Kalian bisa mengirimkan cerita-cerita untuk pembahasan kasus, pembahasan berbagai macam masalah di email curhatdongdam@gmail.com. Jadi kalau misalnya kalian ada cerita-cerita tentang yang baik banget kak soalnya, benar, yang kayak nge-DM saya, kan saya udah jadi seperti kayak pengaduan masyarakat ya. Betul. Akun saya meskipun kalau pengaduan 911. masyarakat kan harusnya di sana, Iya, yang benar. di situ. Tapi mungkin kalau pakai Nggak kebaca kalau di situ. nggak kebaca mungkin ya, atau mungkin butuh tenaga lah gitu. Betul. Kalau ke sana tuh. Kalau di sini kan kita ya saya sebisa saya aja ya untuk membantu memviralkan gitu. Betul. Oke. Jadi kita udah dapat satu cerita dari seseorang yang membagikan ceritanya kepada kita semua. Jadi aku akan membacakan ceritanya. Ini tuh berkaitan dengan kasus ya yang terjadi, dan nama dari sosok ini akan kita samarkan, lokasinya akan kita samarkan, tapi kita akan cerita tentang kasus yang berkaitan dengan masalah anak ya. Betul. Kita akan coba bacakan. Aku nggak tahu, aku belum baca sama sekali, tapi kita akan teriak bareng-bareng gitu ya. Astagfirullahaladzim. Belum kak, belum. Kita belum masuk. Dan kita akan bahas secara kaidah secara sosial dan hukumnya seperti apa. Betul. Sudah siap? Siap. Kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Halo Kak Sadam. Hai. Kok nggak Halo. ditambahin halo Kak Sadam ganteng berprestasi ya? Halo ganteng. Saurong tidak ya? Oke, kita mulai. Aku mau titip cerita yang jujur sampai sekarang masih suka bikin aku diam sendiri kalau lagi sepi. Ini kejadiannya nyata dan sampai detik ini aku masih bingung apa yang seharusnya aku lakukan waktu itu. Oke. Dulu aku sekolah di sebuah SMK yang satu paket sama pesantren. Pesantren. Oke. Wow. Menarik. Karena masih banyak banget kasus-kasus pesantren. Ini berarti pesantren ya. Oke. Kita lanjut. Di daerah yang jauh dari rumah. Bayangin kak, pagi seragam sekolah, sore sarung, malam ngaji. Masya Allah dong. Semua ada jadwalnya, rapi, ketat. Awal-awal masuk, sumpah rasanya kayak masuk dunia yang beda. Azan subuh nyaut dari 5 arah, Masya Allah. Embun pagi nempel di rumput, anak-anak jalan beriringan di masjid. Aku ingat banget malam pertama aku di asrama, aku sempat nangis kecil di balik selimut karena kangen rumah. Aduh. Ini umur berapa ya dia ya? Awal-awal. Masih 15 tahun. Oke, masih 15 tahun ya. Oh, masih berarti udah bukan anak-anak banget ya, udah SMA, remaja. Oke. Kak Sadam, aku pikir tempat itu bakal jadi tempat yang paling tenang buat cari ilmu. Aku pikir gitu, ternyata salah. Wow. Buat gambaran dikit ya kak, pesantren aku itu ada di sebuah desa. Dari dulu emang isinya para pejuang agama. Oke. Masya Allah. Makanya awalnya cuma ada pesantren kecil. Tapi makin kesini makin banyak orang yang datang buat nimba ilmu. Ilmu agama maupun ilmu dunia. Lama-lama desanya makin luas, asramanya nambah, sekolahnya ngikutin dari yang tadinya cuma satu bangunan kecil sampai besar, gede, dan isinya ribuan orang. Oh berarti expand. Yes, expand. Mungkin Expand ya gede ya. Berarti saking viralnya tempat ini ya. Nah di tempatnya luas itu, mulai berjalan 1,5 tahun aku di sana, aku pelan-pelan nemu hal yang bikin aku mikir. Kok pesantren kayak gini sih? Wow, apa itu Dam? Oke.
Belum lagi kabar perselingkuhan sama tetangga, sampai perzinahan yang kejadiannya justru di sekitar lingkungan pesantren, tempat yang harusnya jadi benteng, malah menyimpan berbagai macam permasalahan yang ada di mana-mana. Oh, ini kenapa sampai perselingkuhan tetangganya dimasukin? Nggak, maksud gue, ya oke. Perzinahan tapi mungkin maksudnya Mungkin karena di pesantren lingkungan pesantren, kenapa hal seperti itu justru terjadi gitu. Oke, Makanya jadi dia menjadi pembahasan ya isu isu selingkuh tetangga. Oke. Oke. Siap, kita lanjut ya. Tapi jujur dari semua itu yang paling nempel di aku sampai sekarang bukan yang itu. Oke. Bukan yang tetangga selingkuh. Iya, bukan. Itu gak ada kasus hukumnya, ada sih. Cuman kayaknya gak perlu kita bahas di sini. Betul. Ya. Oke. Di asrama aku itu ada satu anak. Sebut aja namanya A. Dia tuh anak pindahan, masuk di tahun kedua dari kosan pindah ke asrama. Oke. Kelihatannya tuh kayak anak baik-baik. Kami sama-sama jauh dari rumah, jadi beberapa kali aku tuh sempat ngobrol sama dia. Awalnya seneng, Kak. Dia enak diajak ngobrol, oke. Tapi ada satu hal yang ganjil, yang gak bisa aku habis pikir. Apa tuh? Apa itu? Oke. Di tempat seluas itu, si A ini gak punya teman. Sama sekali. Oke. Satu pun gak ada. Entah Aneh emang gak bisa bergaul atau gimana, tapi rasanya tuh kayak aneh banget. Karena di tengah banyaknya manusia, dia tuh gak bisa dekat sama satu orang pun. Introvert mungkin. Mungkin. Atau antisosial. Bisa jadi. Atau mungkin dia adalah orang have. Bisa jadi. Selektif, Dia milih-milih kan? teman. Iya, benar. selektif kan. Ternyata firasat ganjil aku itu satu persatu mulai terjawab. Yang pertama, sistem transfer uang saku ke tim keuangan kantor asrama waktu itu tuh masih manual. Oh, jadi kayak kalau misal uang saku dikirimin dari orang tua ya di pesantren ini, dicatat tangan di sebuah buku. Yes. Nah, di situ A lihat celah. Semisal orang tuanya transfer 500.000, pas dia minjam buku catatan transaksi, dia bisa nambahin angka 1 di depan. 500.000 jadi 1,5 manualnya. Hah? Cuman modal satu coretan. Ini maksudnya gimana ya? Jadi misalkan orang tua tuh TF ke si anak itu, Untuk uang pesantren. untuk uang jajan. Uang jajan. Oh, oke. Terus? Mungkin uang jajan ya atau apa itu enggak tahu. Gimana? Jadi mungkin itu uang ditujukan buat anaknya. Tapi karena catatannya manual, pembukuannya manual, jadi misalkan si orang kantornya itu nulisnya 500.000. Nah, di depan 500.000 dia bisa nyoret tuh, tambahin angka 1 di depannya, jadi totalnya 1,5. Berarti orang tuanya transfer 1,5? Orang tuanya transfernya 500.000. Cuman sama si anaknya itu tadi, si A, itu ditambahin 1 di depannya. Karena uangnya tuh akan ditransfer lagi dari si pesantren ke dia gitu. Karena uangnya itu akan dikasih dari tim pesantren itu ke dia. Jadi dia nggak dapat 500, malah dapatnya 1,5. Kan berarti yang lain-lain jadi kekurangan dong. Betul. Waduh. Itu mungkin nggak diketahuin sama orang. Waduh, nah ini kasus hukum nih. Astagfirullahaladzim. Ini namanya penipuan. Astagfirullahaladzim. Penggelapan uang. Ya Allah. Oke, kita langsung bahas. Ini kayaknya saya yakin ini belum gongnya ini. Belum ya. Oke. Karena dia bilang yang pertama, berarti ada yang lain dong. Oke. Dan tahu nggak? Dia ngajakin aku. Lo bantu gue kayak gini ya. Nanti hasilnya bagi 2. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Siapa yang ngajarin? Kriminal di usia muda. Astagfirullah. Ini bibit-bibit koruptor, woy. Inilah bibit-bibit koruptor. Dan dilakukan di lingkungan pesantren itu lebih sakit jiwa sih. Jadi dia tuh ngajak temennya. Oh, ini maksudnya yang cerita. Dia diajakin untuk ya udah ayo sini. Nanti hasilnya bagi 2. Iya. Jadi bisnis ya. Bisnis. Menarik ya. Tapi maksud gue kayak kok gitu sih? Kenapa kayak gitu? Masa kayak ya udah 500.000 ya udah alhamdulillah. Iya benar. Terus dia buat apa lagi? 3 kali lipat loh itu loh. Iya, di pesantren mau apa sih? Iya. Dengan uang sebanyak itu ya. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut ya. Nah, aku diam. Terus aku jawab, aku gak bisa kayak gini. Oh benar, gak mau. Kalau mau ya kamu aja. Aku udah cukup kok sama yang dikasih sama orang tua. Anak baik. Masya Allah, anak baik. Di situ
Aku mulai jaga jarak nih Kak sama orang ini. Bagus. Tapi aku nggak lapor. Aku nggak lapor karena aku pikir dengan aku nolak sejelas itu, harusnya dia anak tuh sadar kalau yang dilakukan itu salah. Harusnya diberhenti. Ya. Ternyata pikiran aku salah lagi. Dia nggak berhenti. Entah udah berapa kali dia ngulang, dan gak cuman itu, dia mulai ngambilin barang-barang anak lain di asrama, sampai akhirnya suatu hari dia ketangkap basah. Anak-anak asrama. Oh, anak-anak asrama dan teman-teman seangkatan aku sendiri Kak, yang tinggal bareng, semuanya itu nginterogasi dia, terus mereka kasih ultimatum. Kalau lo ngulang lagi, awas aja ya. Dan balikin semua barang yang udah lo ambil semuanya. Hukuman. Berarti dia tuh kripto dong. Kripto bukan ya? Kalau kripto tuh beda lagi ya. Kalau kripto tuh dia kayak gak sadar gitu. Dia kayak ya udah ambil aja. Kalau anak ini berarti jatuhnya Secara gimana ya? sadar. Secara ngambil, sadar. Iya, Nah, pertanyaan gua, kalau nyuri barang temen seasrama, sekamar, misal kayak sepatu, ya tuh ketahuan dong. harusnya ya. Lah kan dia tinggal di apa sih yang dicuri dari barang-barang anak-anak pesantren? Apa coba? Kayak apa? Baju misalnya. Mungkin bisa baju, Sepatu. Setelah diinterogasi, aku pikir tuh udah kelar sampai di situ Kak. Tapi ternyata enggak. Si A ini tidak ngembaliin barang-barangnya. Dan bukannya berhenti, dia malah ketahuan nyolong lagi punya anak lain. jadi udah diinterogasi nih. Tapi besokannya dia nyuri lagi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Emang gak bisa hilang ya kayak gitu. Di titik itu teman-teman aku udah gak tahan Kak. Si A dipanggil ke salah satu kamar asrama. Ada belasan orang yang di dalam. Belasan. Dan yang terjadi di kamar itu, sampai sekarang aku gak sanggup ceritain detailnya. Oke. Aku cuman bisa dengar dari luar suara yang jujur sampai sekarang gak bisa aku lupain. Aku berdiri di lorong, kaki aku kaku, dan aku cuma bisa mikir ini tuh udah kelewatan, ini udah kelewatan banget. Tapi aku gak berani masuk. Aku gak berani ngapa-ngapain. Sampai akhirnya pintu kebuka, mereka gotong si A ini keluar dan buru-buru dibawa ke UKS. Dan gak berapa lama kemudian dia keluar dari pesantren dengan muka yang sudah babak belur dan bonyok-bonyok. Ya ampun. Aduh sedih sih. Aku udah gak bisa ketemu lagi sama si A. Sekarang A sudah gak bisa dikontak dan aku udah gak tahu lagi kabarnya sekarang gimana. Oke. Ya menurut gue sih kalau gue punya teman kayak gitu, gue juga kayaknya nggak mau sih kontakan lagi. Iya. Karena kan udah termasuk tindak pidana nih. Betul. Gimana menurut lu? Ya gue juga nggak mau temenan sama dia lagi sih Dam kalau posisinya kayak gitu ya. Udah nggak bisa lagi ya? Iya udah nggak bisa lah. Ya. Oke, itu menurut gue menarik banget sih. Ada banyak banget hal yang bisa kita bahas dari cerita ini. Sebelumnya makasih sudah mengirimkan ceritanya kepada kita. Meskipun tadi kita ada beberapa part yang kita ketawa ya, karena menurut gue itu hal yang sebenarnya tidak bisa diwajarkan. Betul. Tapi gue tuh membayangkan aja loh betapa anak kecil itu tuh, atau ya ini remaja masih remaja ya, itu tuh masih labil banget, emosinya tuh masih belum stabil. Dan akhirnya melakukan hal-hal kayak gini meskipun tuh nggak boleh ya. Betul. Penggelapan uang tuh jatuhnya, terus juga pencurian jatuhnya, jadi nggak boleh. Di pesantren lagi. Di pesantren lagi. Nah, tapi yang nggak boleh juga yang kedua adalah main hakim sendiri. Betul. Dia keluar dari pesantren, kau udah bonyok, itu juga nggak boleh sih. Betul. Oke, tapi kan ini yang namanya sebab akibat. Tidak bisa membenarkan si anak akhirnya ditonjokin. Tapi tidak bisa membenarkan juga tindakan dia yang nyuri barang dari teman-temannya. Betul. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana, Kak Adit? Ini akibat dari hukuman yang tidak adil untuk untuk si pencuri. Jadi kalau lo merasa, iya gue setuju juga sih. Mungkin ya menurut gue karena emang dari orang-orang yang mukulin mereka ngerasa, aduh kalau gue laporin paling mentok-mentok cuman di hukumannya mungkin enggak ya. Tapi harusnya dilaporin dong. Harusnya dilaporin. Tapi kan itu jadi main hakim sendiri kan jadinya. Iya, itu kan mencerminkan warga negara kita kayak gitu. Jadi memilih untuk nggak lapor, nggak boleh ya. Tapi next boleh. berarti lain Tapi kali next harus lapor sih. Oke. Sebenarnya karena dia tuh masih di bawah umur di masa SMA, menurut kalian apakah dia bisa sebenarnya mendapatkan konsekuensi pidana atau tidak?
Bisa teman-teman. Kita tuh punya yang namanya Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Apa itu? Intinya tuh mengatur bahwa anak di bawah umur itu tuh sebenarnya itu bisa mendapatkan konsekuensi hukum. Bisa dapat konsekuensi pidananya itu cuman dari usia 12 tahun sampai 18 tahun. Jadi kalau ada anak nih yang let's say melakukan tindak pidana kayak tadi nih kayaknya 15 tahun ya. Itu kan sudah melakukan tindak pidana pencurian. Itu bisa dapat konsekuensi pidana penjara. Tapi apakah dia akan mendapatkan pidana penjara yang lama? Nah, untuk maksimum pidana penjaranya itu berapa lama? Setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa. Gitu. Jadi cuma setengahnya, tidak full. Nah, kalau pencurian itu tuh di KUHP maksimal pidananya itu adalah 5 tahun. Coy, cuma 5 tahun ya? Bener ya? Kalau misalnya gue nyuri 360 miliar, Waduh. 74 kg emas, 5 tahun, Kayak di bawah 5 tahun gitu ya. maksimal 5 tahun loh. Iya. Lo nyuri emas nih 74 kg, 5 tahun kak. Habis itu bebas. Aduh. Tidak bisa dibenarkan dong. Tidak bisa Nggak bisa dibenarkan. Jangan. Jadi kalau misalnya yang ngelakuin anak, itu berarti maksimal pidananya kalau dewasa 5 tahun. Kalau anak berarti sekitar setengahnya. 2 tahun 6 bulan lah. Atau 2 tahun 5 bulan. Gitu. Dan balik lagi tergantung hakim akan menetapkan pidana berapa lama untuk si pelaku anak ini. Nah kalau misalnya ya penganiayaan ya, dia tuh menyebabkan luka berat, itu kalau di dalam KUHP maksimal pidana penjaranya itu 8 tahun. Wah, lebih gede malah dari pencurian ya. Nah, tapi kalau misalnya anak, itu berarti setengahnya, maksimal adalah 4 tahun. Lebih gede ya, 8 tahun daripada pencurian. Cuman intinya adalah, satu, kita lihat dulu nih penyebab dari adanya hal tersebut. Iya, karena kan memang si A ini nyuri barang teman-temannya meskipun tidak bisa dibenarkan. Tapi gini, gimana caranya yang kalau gue lihat dari problem ini adalah manajemen konflik. Jadi kalau misalnya memang ada pelaku nih yang pada akhirnya terbukti dia itu udah nyolong dan lain sebagainya, harusnya diproses dari awal sehingga tidak terjadi yang namanya main hakim sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini benar-benar mengingatkan kepada kita semua bahwa di lingkungan yang bahkan pesantren, bukan hanya pesantren ya, kita bahas lingkungan sekolah gitu. Ini mungkin bisa terjadi juga di lingkungan SMA banyak, di lingkungan SMK banyak, perkuliahan pun masih banyak gitu ya. Bahwa lingkungan-lingkungan yang seharusnya bisa menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bisa menimba ilmu, itu tidak didapatkan. Jadi masalah yang seperti ini yang harus kita tuntaskan dan selesaikan. Jadi pengawasan orang tua, mereka yang punya responsibility terhadap pesantren ini atau institusi ini atau sekolah ini, mereka yang harusnya membuat sistem. Kalau misalnya memang ada sebuah masalah, kalau misalnya ada orang yang melakukan tindak pidana, harus seperti apa daripada mendapatkan main hakim sendiri. Gitu sih. Ini adalah kasus yang menarik. Terima kasih banyak loh udah mengirimkan cerita ini kepada kamu yang mengirimkan cerita ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wah, ini menarik sekali. Saya sepertinya ingin sekali menjadi seorang yang bisa menegakkan hukum di negara ini ya, karena tidak tegak sepertinya ya. Iya, benar. Bagi teman-teman semua yang mau menceritakan kasus hukum dan kisah yang akan kita bahas penjelasan hukumnya, teman-teman bisa sharing ceritanya di email curhatdongdam@gmail.com. Kita akan bahas secara bersama setiap minggunya di channel YouTube aku dan memberikan penjelasan hukumnya juga. Jadi bagi teman-teman semua jangan lupa untuk mengirimkan ceritanya di email ini dan sampai bertemu di cerita-cerita di minggu depan berikutnya. Dadah. Bye-bye.